Kemarin Budita sudah memberikan materi tentang persamaan eksponensial. Ada berapa persamaan eksponensial yang kemarin kita pelajari sewaktu PTM? Ada berapa? Ingat enggak? Ada berapa ya materi fungsi persamaan eksponensial yang kita pelajari ketika PTM kemarin? Ada berapa yang sudah dipelajari? Ada berapa ya? Oh. Coba Budita tanya dulu ke 10 IPS 3. Kalian buku matematika lintas minat dan wajibnya terpisah atau digabung? Terpisah atau digabung? Ayo dijawab, enggak apa-apa. Oke, terpisah. Ya, sudah dibuka buku matematika lintas minatnya. Sudah dibuka buku matematika lintas minatnya. Halo? Tidak bawa, Bu. Soalnya masih di sekolah. Oh, Mbak Neva masih di sekolah. Yang lainnya? Yang lainnya? Sudah dibuka belum buku matematika lintas minatnya? Halo? Semuanya Sudah. dengar? Sudah, oke. Mas Titus, Budita, coba Mas Titus buka bukunya. Kemarin sewaktu PTM Mas Titus di rumah atau di sekolah ya? Di rumah. Oh, di rumah. Mas Titus mengikuti PTM enggak kemarin? Maksudnya mengikuti dari rumah ya? Mengikuti. Mengikuti. Ada berapa persamaan yang kemarin Budita bahas, Mas Titus? Ingat enggak? Ditulis tidak? 5 ya, Bu? Oh, ada 5. Kalau yang Budita bahas yang di kelas ada berapa, Mas Titus? Kalau nggak salah baru sampai yang 4 terakhir. Yang 4 terakhir. Yang 4 sudah ya? Atau belum ya? Sudah ya, yang 4 ya? Yang sudah Budita bahas. Coba dong ditunjukkan dong. Sudah. Oke, nah hari ini berarti Budita bahas tentang persamaan yang bentuk kelima ya. Berarti yang persamaan bentuk terakhir ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Pokoknya kalau Budita bertanya, dijawab saja. Nanti pasti akan ada poinnya, poin untuk kalian. Budita jadi lebih hafal namanya, siapa yang aktif gitu. Nah, Budita akan melanjutkan persamaan eksponen bentuk kelima. Budita akan share screen. Oke. Untuk persamaan eksponen bentuk kelima. Bentuk kelima. Persamaan eksponen bentuk kelima. Oke, persamaannya bagaimana ya? Persamaannya bagaimana? Coba Mas Titus dibukakan. Bagaimana bentuk persamaannya? Sudah Budita bagikan kemarin PDF-nya di grup WA. Jangan Mas Titus terus, tapi ya harusnya yang lain. Yang ini. Yang ini. Coba. Nah, yang ini silakan dibuka. Ada berapa? Untuk persamaan kelima bentuknya bagaimana? Coba dijawab. Untuk persamaan kelima bentuknya bagaimana? Coba dijawab. Untuk yang bentuk kelima, coba bagaimana persamaannya? Coba gimana Mas Titus? Tadi Mas Titus yang menjawab. Yang bentuk kelima bagaimana Mas Titus? Ya, A
A buka kali kurung. Oh, A heeh, kali heeh, A A pangkat pangkat fx. fx kuadrat gitu ya. Iya. Ditambah apa Mas Titus? Ditambah B Kali dalam kurung mm-mm, A pangkat fx heeh, ditambah ditambah C C ya sama dengan sama dengan 0. 0. Oke, kita tuliskan di sini. Jadi bentuknya, untuk bentuk kelima itu A dikali A-nya kecil pangkat fx pangkat fx gitu ya. Terus ininya dikuadratkan. Kemudian ditambah B dikali ini dikuadratkan ya, maaf ini dikuadratkan. Ini copy ya. Kali A pangkat fx ini ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk yang kelima. Maksudnya bagaimana, Bu? Contohnya kok ada A, ada A pangkat fx. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi, bentuknya nanti adalah bentuk kuadrat. Nah, ini jadi namanya adalah persamaan eksponensial ya dalam bentuk kuadrat. Nah, contohnya itu seperti ini. Contohnya misalkan kita ambilkan 2 pangkat 2x ini dikurang misal 3 kali 2 pangkat x. Nah, seperti ini. Kemudian dikurang 4. Nah, sama dengan 0. Nah, misalkan seperti ini. Nah, contohnya tuh seperti ini. Paham enggak? Ini. Jadi untuk yang persamaan eksponen bentuk kelima, ini contohnya itu persamaannya dia berbentuk seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Tuh, jadi yang ini 2 pangkatnya pangkat 2x. Ini 2-nya pangkat x. Nah, ini seperti ini. Coba di sini yang merupakan eksponensial yang mana? Yang merupakan eksponensial yang mana? Mas Titus, coba nggak apa-apa Mas Titus terus supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan ya. Yang merupakan bentuk eksponensial yang mana Mas Titus? 2x sama x. 2x sama x ya. Nah, kalau 2x dan x itu berarti hanya pangkatnya. Kalau yang fungsi eksponensialnya yang mana Mas X? Mas Titus, Mas X ya. Kalau yang fungsi eksponensialnya yang mana Mas Titus? 2 pangkat 2. Iya, 2 pangkat 2x dan 3 yang eh, dikali 2 3 pangkat kali x. 2 pangkat x. Nah, fungsi eksponensial antara di sini sama di sini sama atau berbeda? Sama apa berbeda? Ayo, kalau seperti ini. Beda. Beda. Nah, kalau di sini 2-nya pangkat X, kalau di sini 2-nya pangkat 2X. Tetapi bilangan pokoknya atau basisnya sama, yaitu 2. Gitu ya. Nah, contohnya itu persamaan ini akan kita cari X-nya. Tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, nanti contoh soalnya adalah seperti ini. Ada persamaan eksponen, dia berbentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, yang kita blok, itu artinya berarti persamaan eksponen bentuk kelima. Gitu ya. Nah, soalnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi. Kita jawab. Maka cara penyelesaiannya, bentuk yang seperti ini, yang Budita blok, kita kasih warna biru saja, itu harus diubah dalam bentuk permisalan. 2 pangkat 2x, 2 pangkat 2x, tuliskan di sini, 2 pangkat 2x itu bisa kita tulis
bisa kita tulis sebagai 2 pangkat X dipangkatkan berapa? 2 pangkat X dipangkatkan berapa? Coba dijawab. 2 pangkat X dipangkatkan berapa? Nah, gini. Yang 2 pangkat 2X itu bisa ditulis sebagai 2 pangkat X pangkatkan berapa? Coba dijawab. Mas Titus lagi nggak apa-apa. Berapa Mas Titus? 2. Pangkat 2, pinter. Nah, pangkat 2 seperti ini. Nah, jika pangkat 2-nya ini sudah dikeluarkan, sudah jadi dalam bentuk kurung kemudian dikeluarkan. Nah, silakan dilihat. Ini sudah 2 pangkat X. Yang sini juga sudah 2 pangkat X. Maka untuk selanjutnya bisa kita misalkan. Nah, kita misalkan. Yang dimisalkan apa, Bu? Yang dimisalkan adalah yang sama. Yang sama apa, Mas Titus? 2X. 2 pangkat 2 X ya. pangkat X. 2 pangkat X. Maka nanti yang dimisalkan adalah 2 pangkat X-nya ini dimisalkan dengan A. Misalkan A sama dengan 2 pangkat X. Kita copy di sini. Nah, lalu setelah dimisalkan, maka seluruh yang berbentuk 2 pangkat X harus kita ubah menjadi apa? A. A. Nah, bagus. Berarti ini sehingga diperoleh ini bentuknya yang tadi seperti ini, yang tak kuning ini. Nah, ini berarti jadi A. Jadi A, sini jadi A. Nah, dari bentuk ini menjadi bentuk A seperti ini bentuk apa? Menjadi bentuk apa ini? Menjadi bentuk fungsi apa? Apa ya? Ini kan berarti menjadi A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan 0. Ini adalah bentuk apa namanya? Bentuk pernah dipelajari ketika SMP. Bentuk apa namanya? Ini ada apa ini? Yang berita blog ada apa ini? Ada apa ini namanya? Pangkat Pangkat ya. Pangkat berapa, Mbak? 2. Pangkat 2. Oke. Kalau pangkat 2 itu namanya apa, Mbak? Mbak Sinta. Pangkat 2 itu namanya apa, Mbak Sinta? Lupa? Kuadrat. Berarti yang ini pangkat 2. Maka dari yang ini menjadi seperti ini, artinya menjadi bentukku Kuadrat. kuadrat. Nah, kalau sudah menjadi bentuk kuadrat, maka kita selesaikan. Lalu difaktorkan namanya. Nah, lalu difaktorkan. Coba kita faktorkan bersama. Bagaimana cara memfaktorkannya? Bagaimana cara memfaktorkannya? Ingat enggak? Pertama, dilihat yang di bagian ini, di bagian C-nya. C itu adalah yang terakhir, suku terakhir. Berapa C-nya, nilai C-nya? Berapa nilai C-nya? Negatif 4. Nah, negatif 4 itu merupakan perkalian berapa? Merupakan perkalian berapa? 2 kali 2. Bisa 2 kali 2, bisa min 2 kali 2, bisa berapa lagi? Urutannya itu dari 1. Kalau 1 kali berapa? 4. 1 kali 4. Gitu toh. Kalau 2 kali? 2. 2. Kalau 3 bisa enggak? Enggak. Enggak. Berarti kan setelah 3, 4. 4 kali 1, balik lagi. Nah, tapi perkaliannya ini hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif, maka salah satu ada yang negatif, salah satu ada yang positif. Begitu. Nah, antara 1, 4
2 yang menjadi negatif 3 itu yang mana? Nah, kalau tadi kita lihatnya dari yang belakang, sekarang kita lihatnya yang suku tengah menjadi negatif 3A. Yang menjadi negatif 3A yang mana? Yang 14 atau yang 22? 14 atau 22? Kalau maaf. Kalau dijumlah atau dikurang menjadi negatif 3 itu yang 14 atau yang 22? 14. 14. Nah, untuk menjadi 14 berarti kita pilih yang ini. Nah, kita pilih yang 14 ya untuk menjadi negatif 3. Kita pilih yang 14, pinter banget. Nah, ini berarti tidak memenuhi. Oke, kita pilih yang 14. Nah, 14 itu supaya menjadi negatif 3 itu berarti 1 ditambah 4 atau 1 dikurang 4 atau negatif 1 dikurang 4 atau negatif 1 ditambah 4. 1 dikurang 4. 1 dikurang 4. Bagus, pinter. 1 dikurang 4. 1 dikurang 4. Ya, ketemunya adalah yang tengah ini. Nah, negatif 3A ya. Nah, karena ini kan variabelnya A, maka ini negatif 1A, ini dikurang 4A. Itu ya, negatif 1 sama negatif 4. Ini negatif 1A sama negatif 4A. Seperti ini. Lalu ini tinggal difaktorkan. Ini negatif 1A, negatif ya. Ini negatif, ini satunya positif, 4-nya berarti yang negatif. Nah, seperti ini ya. Maka untuk selanjutnya kita buat perkalian faktornya. Berarti nanti ini menulisnya itu dibuat 2 kurung, lalu di sini tulis A, sini tulis A, lalu yang kita peroleh tadi kan ini 1 sama negatif 4 ya. 1 sama negatif 4. Nah, 1 sama negatif 4 itu berarti tulis di sini. 1 itu kan positif, berarti positif 1. Kemudian yang negatif 4 itu kurang 4. Seperti ini. Sama dengan 0. Nah, mudah nggak ya? Paham nggak ya ini? Besok semoga kita bertemu di PTM ya. Insya akan kita terangkan lagi. Dari sini, jadi dari sini Budita jadikan ini. Paham enggak? Maksudnya gimana? Mas Titus atau Mbak Sinta, paham enggak maksudnya bagaimana? Paham. Paham. Nah, paham. Oke. Nah, setelah ini, maka kita diperoleh nilai A-nya sama dengan gini. A ditambah 1. A ditambah 1, kita sama dengan kan 0. Maka A-nya berapa? A ditambah 1 sama dengan 0. A-nya berapa? Atau dalam kata lain, titik-titik ditambah 1 hasilnya 0. Titik-titiknya berapa? Supaya jadi 0. Negatif 1. Negatif 1, pinter. A-nya negatif 1 atau, nah sekarang yang satunya. Ini kan yang A ditambah 1, maka A sama dengan negatif 1. Gampang ya. Kalau ini tambah 1, maka ini negatif 1. Atau yang kedua, A dikurangi 4 sama dengan 0. A-nya berapa? 4. A-nya berapa? A dikurangi 4 sama dengan 0. A-nya berapa? 4. 4, pinter. Nah, kita sudah peroleh A-nya negatif 1 dan A-nya sama dengan 4. Lalu kita kembalikan. Lalu dikembalikan ke permisalan. Lalu dikembalikan ke permisalan. Permisalannya apa? Permisalannya A sama dengan 2 pangkat X. A sama dengan 2 pangkat X. Tak tulis di sini. Ini kan, lalu kita cari nilai X-nya. Untuk A sama dengan negatif 1, maka, nah, A-nya kan negatif 1 ini, maka dikembalikan ke sini.
Copy. Negatif 1 sama dengan 2 pangkat X. Atau 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif 1? 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Ada nggak 2 pangkat X hasilnya negatif 1? 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif? Ada nggak? Nggak mudeng maksudnya gimana Bu pertanyaannya gitu ya mungkin ya. 2 kalau pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 berapa Mas? 2 pangkat 1 2. 2. 2 pangkat 0 berapa Mas? 1. 1. 2 pangkat negatif 1 berapa? Min 2. 2 pangkat negatif. Kalau pangkat negatif itu sifatnya menjadi 1 per A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti kalau 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 1 2. per 2. Ya. Berarti gini. 2 pangkat negatif 1 hasilnya 1 per 2. 1 per 2 itu positif. 2 pangkat 0 hasilnya 1. 1 itu positif. 2 pangkat 1 hasilnya itu 2. 2 juga positif. Maka apakah ada bilangan berpangkat hasilnya yang negatif? Apakah ada bilangan berpangkat yang hasilnya atau nilainya itu negatif? 2 pangkat 3 berapa, Mas? Titus. 2 pangkat 3 8. Berarti 2 pangkat negatif 3 berapa? 1 per 8. 1 per 8. 1 per 8 positif atau negatif? Positif. Positif. 2 pangkat 5 berapa, Mas Titus? 32. 32, pinter. 2 pangkat negatif 5 berapa, Mas Titus? 1 per 1 32. per 32. Positif atau negatif? Positif. Positif. Maka bilangan berpangkat ada atau tidak yang bernilai negatif? Enggak. Tidak ada. Tidak ada yang bernilai negatif. Gitu ya. Tidak ada bilangan berpangkat yang bernilai negatif. Nah, jadi ada nggak X di sini sehingga hasilnya negatif 1? Enggak ada. X-nya tidak ada gitu ya. Alasannya karena ini tidak ada bilangan yang berpangkat negatif. Tidak ada bilangan berpangkat yang bernilai negatif. Nah, ini sehingga X tidak ada. Oke, berarti untuk A sama dengan 1 itu tidak ada nilai X-nya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi A-nya diperoleh selain negatif 1 ada berapa lagi? A sama dengan berapa? A sama dengan berapa? 4. 4. Nah, kalau A-nya 4, 2 pangkat X sama dengan 4, ada nggak X-nya? Ada nggak X-nya? Ada. Ada. Tak tulis dulu. Nah, ada berapa? 2. X sama dengan 2. Oke, selesai sampai sini. Betul ya, 2 ya. Jadi nilai X yang memenuhi berapa? 2. 2. Nulisnya nanti pakai kurung kurawal. Atau gini, Bunda contohnya. Nulisnya pakai kurung kurawal, tulis 2. Nah, atau bisa ditulis. Atau X sama dengan 2. Nulisnya seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini. Paham ya? Bisa cara mencarinya?
Bisa cara mencarinya? Bisa? Bisa. Bisa. Oke, Bisa. bagus. Terima kasih. Dari sini nanti Budita akan bagikan ke grup WA-nya ya. Oke, Budita konfirmasi terlebih dahulu. Persamaan eksponen bentuk kelima itu bagaimana bentuknya? Persamaan Budita kok pengen dengar suaranya yang lain ya? Mas Wisanggeni, ada nggak? Mbak Sukma adakah? Ini antara memang tidak menyimak atau takut dipanggil ya. Ya udah, Budita tak dengan Mas Titus saja, tapi yang lainnya tetap memperhatikan dengan Mas Titus dan juga Mbak Sinta. Nanti yang lainnya sambil disimak ya. Ini yang aktif berarti Mas Titus sama Mbak Sinta yang dapat poin plus nih. Yang lainnya jangan mau kalah ya. Persamaan eksponen bentuk kelima bagaimana? Mbak Sinta dulu. Bagaimana Mbak Sinta? Halo Mbak Sinta. Ya Mas Titus saja, Bes. Ya Mas Titus, gimana Mas Titus? Bentuk kuadrat bukan? Bentuk kuadrat. Dalam bentuk kuadrat gitu ya. Persamaan eksponensial dalam bentuk kuadrat. Nah, contohnya adalah ini. Nah, cara mencarinya bagaimana Mas Titus yang pertama? Kalau ada soal bentuknya seperti ini, bentuknya seperti yang Budita buat biru ini. Cara menyelesaikannya bagaimana Mas Titus? Difaktorkan dulu. Sebelum difaktorkan? Sebelum difaktorkan? Diubah X-nya. Diubah X-nya. Jadi dalam bentuk apa, Mbak? Menjadi dalam bentuk apa, Mbak? Kuadrat. Kuadrat, betul ya. Saya tulis di sini. Langkahnya, langkah menyelesaikan persamaan eksponen bentuk kelima. Yang pertama, dijadikan bentuk apa? Dijadikan bentuk kuadrat atau betul bentuk kuadrat atau nama lainnya pangkat 2 gitu ya. Bentuk kuadrat dalam kurung nama lainnya adalah pangkat 2. Nah, setelah dijadi bentuk pangkat 2 itu jadi loh dari sini menjadi bentuk seperti ini gitu. Kemudian yang lain yang selanjutnya setelah dijadikan bentuk kuadrat atau pangkat 2, maka langkah selanjutnya diapakan bentuk kuadrat atau pangkat 2-nya ini? Bagus, difaktorkan. Betul. Kok difaktorkan? Sebelum difaktorkan ada lagi. Nah, sebelum difaktorkan ada lagi. Apakah ini langsung bisa difaktorkan? Ya bisa sih, Bu. Nah, tapi untuk mempermudah harus diapakan dulu? Dibuat permisalan. Bagus. Yang kedua, dibuat permisalan dulu. Nah, kalau sudah dibuat permisalan, itu kan nanti menjadi bentuk kuadrat. Sudah bukan menjadi bentuk eksponen, tapi dia sudah menjadi bentuk kuadrat. Dibuat permisalan sehingga menjadi bentuk kuadrat. Itu berarti dijadikan pangkat 2 dulu ya. Dijadikan pangkat 2. Kalau sudah dibuat permisalan sehingga menjadi bentuk kuadrat. Oke, setelah dimisalkan, baru diapakan? Faktorkan. Nah, baru yang ketiga, lalu difaktorkan. Yang ketiga, lalu difaktorkan. Kalau sudah difaktorkan, ketemu apa? Kalau sudah difaktorkan, ketemu apa? Ketemu apa? Apa ini namanya ya? Setelah difaktorkan, ketemu apa ya namanya ya? Ditemukan hasil faktor, gitu ya? Ya nggak? Iya. Pokoknya difaktorkan gitu. Setelah difaktorkan, sehingga
diperoleh A sama dengan berapa atau A sama dengan berapa. Gini. Nah, setelah diperoleh A sama dengan berapa, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Di permisalan. Dikembalikan ke permisalan. Waktunya udah habis ya, udah kelebihan nggak apa-apa, cuma sedikit kita. Yuk, setelah dikembalikan ke permisalan, lalu bagaimana? Setelah dikembalikan ke permisalan, lalu diselesaikan gitu ya. Kan ini dikembalikan ke permisalan ya. Permisalannya itu kan A sama dengan 2 pangkat X. Tadi A-nya ketemunya negatif 1. Maka 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Begitu. Bagaimana tadi? Setelah dikembalikan ke permisalan, lalu bagaimana? Diselesaikan. Sehingga diperoleh nilai X-nya. Oke, yang menjadi catatan apa tadi? Yang menjadi catatan, kenapa kok yang 2 pangkat X sama dengan negatif 1 tidak memiliki tidak ada X-nya? Mengapa? Karena bilangan berpangkat tidak ada yang negatif. Bagus. Catatan berarti catatan yang pertama. Bilangan berpangkat tidak ada yang bernilai negatif. Bilangan berpangkat tidak ada yang bernilai negatif. Titik. Dah selesai seperti ini. Begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Oke, nanti ini akan kita bagikan rekamannya dan juga catatan kita ini ke Microsoft Teams atau ke grup WA masing-masing. Oke, baik anak-anak sekalian. Waduh, yang ikut hanya 6 ya. Ini Budita akan foto, tapi Budita sudah hafal namanya ya, yang aktif siapa ya. Tadi ada yang ditanya juga tidak menjawab nih. Pokoknya yang hadir, terutama yang aktif, akan Budita berikan poin lebih dari teman-temannya. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik anak-anak sekalian, akan Budita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih untuk ini khususnya yang sudah menjawab pertanyaan ya. Ada beberapa tadi. Mbak Neva, Mbak Sinta, Mas Titus juga terutama ya. Budita harap kalian tetap aktif mengikuti pelajaran meskipun yang lainnya kok nggak aktif nggak apa-apa karena persaingannya kalian itu tidak hanya di kelas 10 IPS 3, 10 IPS 1, sangat aktif sekali. Jadi kalian jangan kalah. Mengapa? Karena nanti kalian itu di compare-nya di compare. Kalian itu di peringkatnya itu tidak hanya dengan yang satu kelas. Jadi kalian harus bisa mengikuti teman di kelas lain. Begitu ya. Sekian dari Budita. Terima kasih. Tetap dijaga protokol kesehatannya. Semoga kalian selalu sehat. Bapak Ibu di rumah juga sehat. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, tercapai apa yang diinginkan. Sekian dari Budita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Silakan bisa meninggalkan ruangan. Ya Bu, terima kasih. Ya.